Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Bojonegoro dan seluruh jajaran pimpinan 13 yang hadir pada acara sosialisasi KHGT kalender Hijriah Global Tunggal, dan juga narasumber Ustaz Insinyur Haji Amirul Muslihin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PCM, dari AUM, dan seluruh hadirin yang datang pada acara yang mulia ini. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri jihad keilmuan dan juga jihad peradaban. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah pada kali ini mencoba ikut berkontribusi dalam upaya mensosialisasikan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. Meskipun KHGT untuk 1446 ya, bertepatan dengan tahun 2025. Kalau kita lihat dalam maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah, itu di maklumatnya itu masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Pasti jenengan bertanya-tanya, mana KHGT itu? Kok di sini masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal? Sehingga warga Muhammadiyah itu berwami gitu. Berarti jenengan hadir ke sini juga ikut meramaikan gitu. Kalau nggak hadir, KHGT itu juga belum tahu gitu. Kok dari maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan Syawal, dengan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, itu yang menarik ketika hasilnya beda antara KHGT dengan hisab hakiki wujudul hilal. Secara khusus berkaitan dengan 1 Syawal. 1 apa? Syawal, Idul Fitri. Padahal flyer itu sudah disebarkan kemana-mana, Ustaz Amirul itu. Dan warga Muhammadiyah itu sudah suka itu. Karena kita akan mengawali 1 Ramadan itu hari Sabtu Pahing kalau nggak salah ya, gitu. Tanggal 1 Maret. Menurut KHGT itu 1 Syawal atau Lebaran ya, itu Ahad Legi tanggal 30 Maret. KHGT Pak gitu. Tapi di maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal kok mundur 1 hari ya. Nek sing komentar Pak, baru kali ini saya melihat Muhammadiyah nggak konsisten. Orang Muhammadiyah itu sejak dulu apa? Konsisten. Kok bisa ya Idul Fitri mundur gitu? Menjadi Ahad dari Ahad Legi menjadi Senin Pahing, dari 30
Maret menjadi 31 Maret. Padahal jenengan sudah suka itu. Kita hanya puasa 29 hari. Jadi 30 gitu. Semakin sedih gitu. Oleh sebab itu, sekarang Muhammadiyah itu mulai dipertanyakan Pak tentang konsistensinya. Makanya jenengan tetap hadir ke sini. Yang tidak mempertanyakan tidak hadir ke sini kan gitu. Kok ada versi KHGT, kok ada versi hisab hakiki wujudul hilal. Oleh sebab itu, yang penting untuk saya tegaskan, nanti biar saya nggak ngomong banyak Pak, cukup 10 menit saja, nanti saya lama kalau untuk tahun ini 1446 Hijriah kita masih menggunakan metode dan kriteria hisab hakiki wujudul hilal gitu. Masih menggunakan apa? Metode dan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal harus memenuhi 3 syarat itu. Yang pertama terjadinya ijtima' atau konjungsi. Yang kedua, ijtima'nya itu qoblal ghurub. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah di atas ufuk. Itu metode dan kriteria yang dipakai untuk penetapan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 apa? Hijriah. Terus bagaimana nasib KHGT yang jenengan cukup andil dalam mensosialisasikan? KHGT meskipun sudah disepakati dan diterima dalam Munas Tarjih di Pekalongan tahun 2024, untuk tahun ini belum bisa ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Alasannya apa? Mungkin jenengan tadi banyak yang tanya ya. Itu tidak sekedar isu politik Pak. Mungkin nanti Amirul bisa mempertegas ini. Muhammadiyah sekarang sudah banyak menduduki jabatan politik. Apakah ini berpengaruh gitu? Tapi sebenarnya ada alasan yang lebih filosofis Pak. Untuk menerapkan kalender itu harus dimulai awal tahun atau tahun baru 1 Muharram. Kalau mulai diberlakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Kan tidak begitu etis Pak. Oleh sebab itu apa? Baru 1447 Hijriah kita baru memulai apa? Penggunaan KHGT. Itu alasannya Pak, bukan politik ya. Bukan politik ya. Terus yang kedua, yang ingin saya tegaskan ya. Hisab hakiki wujudul hilal, apakah ini syar'i? Syar'i. KHGT apakah syar'i? Syar'i juga. Karena keduanya menggunakan metode apa? Hisab hakiki berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hisab itu spirit Al-Quran. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila Pak. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Yang kedua, ru'yah itu kalau kita telusuri secara makna itu tidak selalu ru'yah apa Pak? Bil ain, dengan kasat mata, tapi ada ru'yah bil ilm. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya tidak mengingkari hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sebagaimana kalau kita sholat itu juga menggunakan hadis ru'yah Pak. Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apakah ketika jenengan sholat bisa melihat sholatnya Nabi secara langsung? Perintahnya suruh meru'yah kok gitu. Karena ra'aitumuni apa? Usolli. Tapi yang kita lakukan, apakah ru'yah secara kasat mata? Tidak, dengan ilmu. Oke ya.
berarti hisab hakiki wujudul hilal dan KHGT keduanya menggunakan metode hisab hakiki. Perbedaannya apa? Hanya pada konsep matlak. Kalau hisab hakiki wujudul hilal itu menggunakan ikhtilaful matalik. Ikhtilaful apa? Matalik. Sehingga tiap negara punya matlak. Dasarnya apa? Hadis Quraib, yaitu ketika Quraib diutus oleh Ummu Fadl bintul Haris ke Syam. Saya singkat saja, intinya Quraib melihat hilal malam apa? Jumat. Yang Ibnu Abbas melihat bulan malam Sabtu. Sehingga antara penduduk Madinah dengan Syam itu berbeda. Yang Syam itu puasa 29, yang Madinah 30. Kan tiap negara punya apa? Matlaknya sendiri. Kemudian kalau KHGT menggunakan apa Pak? Wihdatul matoli atau wahdatul matoli atau ittihadul matoli. Ada matlak global. Dasarnya apa? Dasar hadis yang kita baca tadi, sumu li ru'yati wa aftiru apa? Li ru'yati. Ketika Nabi mengatakan demikian atau bersabda demikian, itu khitabun li jami'il ummah. Seruannya ini untuk semua umat. Sehingga nanti kita mengalami pergeseran ijtihad dari matlak nasional ke matlak global atau internasional. Dari ikhtilaful matoli ke wihdatul matoli atau ittihadul apa? Matoli. Terus sekarang sebelum saya tutup, kenapa kok apa Pak? Kita tahun ini masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Itu menggunakan metode dalam usul fikih yang disebut dengan al-istishab. Apa itu? Sesuai kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu itu akan tetap, tidak bisa berubah sebelum ada dalil yang merubahnya. Sehingga hukum asalnya untuk warga Muhammadiyah sekarang yang masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Meskipun KHGT sudah tersebar, tapi masalahnya belum ada tanfid dari pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Sehingga apa yang kita pedomani selama ini, yaitu hisab hakiki wujudul hilal, masih berlaku untuk 1446 Hijriah. Baru nanti KHGT insya Allah tahun depan mudah-mudahan ada tanfid, kecuali kalau PP punya pertimbangan lain juga. Jadi 1447 kita baru mulai menggunakan apa? KHGT. Mungkin sekian sambutan saya, dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa berkontribusi dalam jihad keilmuan dan juga jihad peradaban. Kalau untuk menuju KHGT ini apa Pak, membutuhkan keilmuan dan juga tadi bagaimana Muhammadiyah bisa mewujudkan hutang peradaban yang selama ini fakta di lapangan umat Islam belum memiliki kalender hijriah global. Sehingga permasalahan khususnya umat Islam di Indonesia, perdebatan tahunan yaitu tentang 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, ini yang banyak menyita tenaga dan energi. Dan mudah-mudahan dengan nanti ke depan ada KHGT bisa tauhidul ummah, mempersatukan umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.